Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan terkait kritik terhadap mazhab Salafi jangan dianggap sebagai upaya untuk memecah belah umat. Justru yang suka memecah belah, yang gampang mengkafirkan, menyesatkan, membid'ah-bid'ahkan itu adalah mereka. Karena mereka sering menyesatkan kita, menyesatkan mazhab Asy'ari, menyesatkan akidahnya, menyesatkan para ulama, maka kita perlu meluruskan. Jadi ini bagian dari meluruskan sesuatu yang Orang-orang Syiah yang sudah jelas mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan istri Nabi, malah dipuji oleh Bapak Nuruddin ini. Parah, teman-teman, parah. Bahkan di dalam postingannya, dia menulis, seandainya kalau dia harus memilih antara Syiah atau Wahabi, maka dia lebih memilih menjadi orang Syiah. Sebaik-baiknya orang Syiah, teman-teman, mereka pasti mengkafirkan sahabat dan mengkafirkan istri Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Manisha Al-Fatih. Dalam video kali ini, teman-teman, kita kembali mendengarkan tuduhan dari seorang ustadz. Katanya seorang ustadz, teman-teman. Nama beliau adalah Bapak Ustadz Nuruddin. Kita panggil saja dengan panggilan Bapak Udin, teman-teman. Jadi Bapak Udin ini, teman-teman, menyatakan di dalam videonya bahwa orang-orang Salafi terlalu mudah mengkufar kafirkan sesama kaum muslimin. Terlalu mudah menyesat-nyesatkan. Terlalu mudah membid'ah-bid'ahkan. Oke, di dalam video kali ini, teman-teman, kita akan jawab. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Sebetulnya ini bukan barang baru lagi, teman-teman. Sudah lama, teman-teman. Sudah lama para ulama, para ustadz dari kalangan mereka melontarkan fitnah seperti ini, teman-teman. Dikatakan bahwa orang-orang Salafi ini terlalu mudah mengkufar-kafirkan sesama kaum muslimin yang berbeda pandangan dengan mereka, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Mari kita dengarkan pernyataan dari Bapak Udin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan terkait kritik terhadap mazhab Salafi jangan dianggap sebagai upaya untuk memecah belah umat. Justru yang suka memecah belah, yang gampang mengkafirkan, menyesatkan, membid'ah-bid'ahkan itu adalah mereka. Karena mereka sering menyesatkan kita, menyesatkan mazhab Asy'ari, menyesatkan akidahnya, menyesatkan para ulama, maka kita perlu meluruskan. Jadi ini bagian dari meluruskan sesuatu. Oke, jadi teman-teman, yang dia lontarkan di dalam video ini, dia katakan bahwa Salafi ini terlalu mudah mengkufar-kafirkan sesama kaum muslimin. Terlalu mudah memecah belah sesama kaum muslimin. Bahkan dituduhkan oleh orang ini, teman-teman, bahwa Salafi ini terlalu mudah menyesat-nyesatkan dan membid'ah-bid'ahkan sesama kaum muslimin. Saya beritahu di dalam video ini ya Pak Udin ya, meskipun saya bukan seorang ahli filsafat, bukan seorang ahli mantik, apalagi seorang ahli bahasa Arab seperti Anda, Pak Udin. Kalau Anda kan seorang ustadz yang sangat cerdas luar biasa katanya. Ahli filsafat, ilmu mantik, ahli nahu saraf, ilmu, segala macamnya ilmu Anda kuasai. Tetapi teman-teman, yang harus diketahui oleh Bapak Udin ini, antara air dengan minyak itu tidak bisa disatukan, harus dipisahkan. Antara haram dengan halal itu harus dipisahkan, tidak bisa disatukan. Antara bid'ah dengan sunnah itu harus dipisahkan, teman-teman. Agar umat tahu bahwa ini yang hak dan ini yang batil. Jadi inilah yang kedustaan yang disebar-sebar. Namanya orang-orang Salafi suka mengkafir-kafirkan. Saya bilang, coba siapa di antara ustadz-ustadz yang suka mengkafir-kafirkan? Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini syirik, itu tugas kita. Tapi kita nggak pernah kafir-kafirkan orang. Antum pernah dengar ada ustadz suka kafir-kafirkan orang? Sekarang mereka bilang itu orang-orang Wahabi suka mengkafir-kafirkan orang. Kita dikafirkan sama mereka. Justru saya baca sekarang kita yang dikafir-kafirkan sama mereka. Iya, itu katanya mujassimah, itu kufur. Malah kita dikafir-kafirkan sebagian mereka. Orang Wahabi itu mengkafir-kafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini dusta. Sekarang orang berhaji 1 juta lebih, 2 juta orang, semuanya aman. Ya, tidak ada yang ketakutan dikejar sama Wahabi di sana. Ya. Nggak ada. Jadi tidak pernah ada, teman-teman. Tidak pernah ada ustadz-ustadz Salafi yang ada di Indonesia ini terlalu mudah mengkufar-kafirkan sesama kaum muslimin. Berbeda pandangan dengan mereka, lantas kafir, si fulan kafir, si fulan kafir. Tidak pernah, teman-teman. Bahwa, teman-teman, orang-orang Salafi ini paham tentang makna dari hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, teman-teman. Dan hanya satu yang masuk surga. Jadi 72 lagi, teman-teman, golongan 72 yang disebutkan oleh Rasulullah, itu masih diakui oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai umatnya.
sedang senangnya baca buku, baca aliran-aliran, saya pikir-pikir Syiah masih mending nih ketimbang Wahabi. Wahabi cara berpikirnya jumud, dikit-dikit bid'ahin orang, dikit-dikit mengkafirkan. Jadi orang-orang Salafi ini teman-teman hanya menjelaskan bahwa amalan ini bid'ah, amalan ini sesat, amalan ini bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan, amalan ini bisa mengeluarkan kita dari Islam. Bukan menuduh, menunjuk si fulan kafir, si fulan ya seperti tuduhannya Ustadz Nuruddin ini. Apalagi dia tadi mengatakan bahwa orang-orang Salafi ini terlalu mudah memecah belah umat. Justru teman-teman, orang-orang Salafi ini ingin umat Islam itu bersatu. Bersatu atas apa? Bersatu atas tauhid yang benar, bersatu atas manhaj yang benar, bersatu atas pemahaman para sahabat, bukan bercerai-berai, membuat firqah-firqah baru, membuat aliran-aliran baru yang tidak pernah dikenal di zaman sahabat, teman-teman. Jadi ketika ada penyelewengan firqah-firqah Islam, kelompok-kelompok Islam yang keluar dari pemahaman para sahabat, maka orang-orang Salafi ini menginginkan mereka agar kembali kepada ajaran yang benar, yakni ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan bagaimana para sahabat memahaminya. Sedang senangnya baca buku, baca aliran-aliran, saya pikir-pikir Syiah masih mending nih ketimbang Wahabi. Wahabi cara berpikirnya jumud, dikit-dikit bid'ahin orang, dikit-dikit mengkafirkan, Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Ya, orang-orang Salafi ini memang tugasnya menjelaskan ini kepada umat, teman-teman. Bahwa amalan ini tidak pernah ada tuntunannya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Jika tidak pernah ada tuntunan dari Nabi kita dan para sahabat, lalu mengapa kita harus lakukan, teman-teman? Syiah masih mending daripada Salafi. Katanya Syiah itu berpikirnya lebih baik lah gitu ya. Kalau orang-orang Salafi itu jumud, suka mengkafirkan, padahal kita tahu siapa kelompok yang berani mengkafirkan istri Rasulullah dan para sahabat. Bukan dari kalangan orang Salafi, teman-teman. dikit-dikit pandangannya itu cenderung eksklusif begitu ya, sesama muslim itu. Kadang kata-katanya juga kasar, vulgar gitu ya. Lebih kasar mana dengan kata-katanya orang Syiah? Aisyah mu'minah am kafirah? Ummul mu'minin am ummul kafirin? Ummul kafirin kafirah, zindiqah. Jelas ya, lebih kasar kata-katanya orang Syiah. Kemudian terlalu ofensif kalau mengkritik. Sementara orang Syiah ada Bakir Sadr, Masya Allah, yang punya falsafatuna itu. Masya Allah. Yang diakui hatta oleh beberapa dosen saya sendiri sebagai buku yang bagus. Termasuk Grand Syekh Al-Azhar. Ya, lihat. Terus kalau orang mengakui hal positif dalam mazhab Syiah atau tokoh tertentu di Syiah, apakah itu artinya jadi orang Syiah? Pak Nuruddin yang tercerdas, yang bahasa Arabnya wah luar biasa. Anda memuji-muji Syiah, mengatakan Syiah itu lebih baik daripada Salafi karena di Syiah itu ada tokoh Bakir Sadr yang ilmu filsafatnya luar biasa. Saya pikir-pikir Syiah masih mending nih ketimbang Wahabi. Wahabi cara berpikirnya jumud, dikit-dikit bid'ahin orang. Sementara orang Syiah ada Bakir Sadr, Masya Allah, yang punya falsafatuna itu. Yang diakui hatta oleh beberapa dosen saya sendiri sebagai buku yang bagus. Pak Nuruddin yang tercerdas nih ya, coba dengar. Kalau Anda mau menilai Syiah itu jangan lihat satu tokoh, tapi lihat Syiah pada umumnya itu seperti apa pemahamannya. Sebaik-baiknya Syiah, teman-teman, mereka pasti mengkafirkan para sahabat dan istri Nabi. Pak Udin harus tahu ini. Sebaik-baik apapun orang Syiah menurut Anda, dan seburuk-buruk orang Wahabi ataupun orang Salafi menurut pemikiran Anda. Wahabi yang paling terburuk sekalipun atau Salafi yang terburuk sekalipun tidak ada yang berani mengkafirkan para sahabat dan istri Nabi, teman-teman. Bagi orang-orang Syiah ini, teman-teman, darah kita ini halal bagi mereka. Halal. Jika mereka berkuasa, coba teman-teman lihat, negara-negara Syiah, ketika mereka berkuasa pada suatu daerah, itu darah-darah kaum muslimin itu dibantai, dihabiskan, teman-teman. Kalau mereka lagi lemah, teman-teman, yang belum berkuasa, mereka bertakiyah, mereka berdusta, mereka seolah-olah menjadi seorang sunni, mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Coba teman-teman bandingkan dengan negara Arab Saudi, teman-teman, yang dikatakan bahwa Arab Saudi ini adalah pusatnya orang-orang Wahabi. Berapa banyak orang-orang yang naik haji itu dibantai ataupun diburu oleh orang Arab Saudi? Ada? Yang berbeda pandangan dengan mereka? Ada? Tidak pernah, teman-teman. Padahal, teman-teman, di sana sangat banyak sekali orang-orang yang naik haji yang bukan pahamnya paham Salafi. Jadi tidak ada mereka memburunya, teman-teman. Tidak ada, apalagi sampai dibantai. Na'udzubillah.
سألت عليه نص ساعة وصف النص ساعة تقدر على غير تتعلم عليه تشويه شبكة الجسم بسبب عادي شرف حضرتك الله أنا أريد أحد على اثنين عمرها 12 سنة يتيم. صراحة الرجال ما أريد أتزوج أي وحدة لأن البنية إذا عمرها صغير ما في مشكلة. Hanya ada di Syiah Al-Quran dianggap kurang. Hanya ada di Syiah ajaran memaki-maki para sahabat, memaki istri Rasulullah dianggap ibadah. Seburuk-buruknya orang Salafi, nggak ada yang seperti itu, yang separah orang Syiah. Seburuk-buruknya orang Salafi yang Anda anggap keras, yang Anda anggap jumut ya, tidak ada satupun orang Salafi yang berani mencaci maki istri Rasulullah, mengatakan bahwa Al-Quran itu kurang, masih perlu ditambahin lagi. Tidak ada satupun orang Salafi yang berani melegalkan zina dengan dalih nikah mut'ah. Zina pun dihalalkan bagi mereka, teman-teman. Zina pun dihalalkan bagi orang-orang Syiah ini dengan alasan, dengan istilah kawin mut'ah. Orang-orang seperti inilah yang dipuji oleh Pak Udin ini, teman-teman. Aduh, ini bagaimana logikanya, bagaimana pola pikirnya Pak Udin. Semoga, teman-teman, kita semua diselamatkan oleh Allah dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, termasuk dari pemahamannya Pak Udin ini, teman-teman. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.